Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan kajian kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, menjaga diri dari kemaksiatan dan juga bisa membawa diri kita semakin lembut hatinya, semakin terbuka dari segala akan segala petunjuk darinya dan hidayah serta rahmatnya. Alhamdulillah sahabat alim, pada video kali ini kita bisa berjumpa lagi pada bait yang ke-17 di kitab Matan Zubat. Kita langsung aja buka kitabnya. Wa in ab'ada qulubin nasi mirabbina rahimi qabun qasi wasairul a'mal wasairul a'mali la tukhalisu illa ma'an niyah haitsu tukhlisu. Dan sesungguhnya hati manusia itu yang paling jauh dari Tuhan. Manusia yang merasa dirinya jauh dari Tuhan, maka cirinya adalah hati yang keras. Dan seluruh amal itu, maka kemarin ini melanjutkan syair sebelumnya yang menyatakan bahwa sesungguhnya hati kita itu kalau misalnya senantiasa mengikuti syahwat gitu ya, mengikuti dosa-dosa, melaksanakan dosa-dosa, maka itu akan membuat hati kita keras dan susah menerima nasihat ataupun petunjuk. Dan sesungguhnya hati manusia yang seperti itu adalah hati manusia yang jauh dari Tuhannya. Nauzubillah. Tentu kita ingin merasa dekat dengan Allah, senantiasa merasa diawasi dalam hidup kita dengan oleh Allah, senantiasa merasa bahwa hidup kita itu memang diatur oleh Allah, dan mudah-mudahan hidup kita itu tidak merasa kita itu merasa bahwa nauzubillah sampai merasa Tuhan tidak ada gitu ya dan sebagainya. Nauzubillah. Wasairul amali, dan sungguhnya semua amal itu la tukhalisu ila ma'aniyah haitsu tukhlisu. Amal yang baik itu, syarat amal yang baik itu yang pertama harus ada niat yang baik. Tidak akan dapat melepaskan seseorang dari tanggungan kecuali jika diikuti bersama dengan niat yang baik. Jadi niatnya harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin populer gitu ya. Hati-hati nih kalau misalnya kita jadi caleg gitu ya, atau misalnya di tokoh masyarakat, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat baik buat masyarakat, itu tuh harus karena niat yang baik, bukan karena ingin populer atau karena ingin dibalas gitu ya oleh manusia, atau misalnya kita ingin sama saudara gitu ya, pengen saudara ini menghargai kita, sehingga begitu saudara ini nggak menghargai kita, kita jadi merasa sudah membuat sesuatu yang sia-sia. Tidak begitu konsepnya ya sahabat alim sekalian. Dalam beramal itu kita mesti ikhlas karena Allah. Kita yakin bahwa semua amal itu dicatat oleh Allah, dan hanya Allah lah yang bisa, yang akan membalas segala kebaikan kita. Mukhlisina lahuddin wa in tadum hatta balagot akhirah. Jika niat itu langgeng dan terus menerus hingga akhir dari amal tersebut, huztal sawaba kamilan fil akhirah, maka kelak engkau akan peroleh pahala secara sempurna di akhirat. Ingatlah, kita harus yakinkan itu bahwa setiap kali kita misalnya berbuat kebaikan, itu tuh bukan karena kita pengen dapat balasan di dunia, tapi supaya kita kelak di akhirat selamat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bisa ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau misalnya kita senantiasa menjaga amal, di sini diingatkan kita semuanya, niat kita dengan baik, maka insya Allah nanti di akhirat pun kita akan mendapat pahala yang sempurna. Wa niyatu wal qawlu summal amalu bil ghairi wafki sunnati la takmulu. Niat dan perkataan kemudian amal, kita udah punya niat nih. Kita udah punya perkataan yang baik, zikir, berbicara jujur gitu ya, atau menyebarkan ilmu atau mempelajari gitu ya. Dan berbuat sesuatu yang baik seperti sholat misalnya, zakat, haji, semuanya itu juga akan sia-sia kita lakukan tanpa mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak akan sah. Maka syarat sah amal itu yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi, dan yang ketiga ya kita harus beramal sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yakun ya'lamu dzafal yas'ali, malam yajid mu'aliman fal yarhali. Barang siapa tidak mengetahui hal ini, maka hendaknya dia bertanya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih sunnah nabinya seperti apa, maka sebaiknya kita bertanya kepada para ulama. Dan barang siapa yang tidak mendapati seorang pengajar, misalnya kita di tempat kita susah banget nemuin guru gitu ya, nemuin ustadz,
maka sebaiknya dia pergi untuk mencari. Dia pergi misalnya kayak ke para asatis, pergi ke Sudan, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, atau misalnya kita dari kampung pergi ke Jakarta mendekati para ulama atau para santri gitu ya, pergi ke daerah Bogor, misalnya daerah Sukabumi ataupun daerah yang ada pesantrennya, maka itu pun bisa dicatat sebagai ibadah karena itu adalah salah satu cara supaya kita bisa beramal dengan baik. Wa ta'atum mimman haraman yakulu mithlu bina'i fauqa maujin yuj'alu. Adapun ketaatan dari seseorang yang memakan haram dan selanjutnya syarat supaya misalnya kita amalnya menjadi baik, amalnya diterima, maka jauhilah makanan yang haram, jauhilah rezeki yang haram. Bukan hanya makan yang haram seperti arak gitu ya, atau minuman keras, atau misalnya narkoba, atau misalnya makanan yang haram seperti babi, misalnya daging anjing, itu kan diharamkan. Tetapi juga rezekinya nih harus yang halal, jangan yang haram. Jangan rezeki hasil mencuri misalnya, naudzubillah, atau misalnya rezeki hasil dari menipu, hasil dari menyuap. Maka perbuatan amal, misalnya kita ongkos haji, ongkos umroh, tapi hasil dari menipu atau hasil dari menyuap misalnya, maka itu adalah seperti bangunan yang berdiri di atas ombak, seperti bangunan yang dibangun di atas ombak. Kita mau diriin, datang ombaknya nggak akan jadi-jadi, itu nggak ada gunanya ya sahabat taklim sekalian. Maka di sini saya Ibnu Ruslan mengingatkan, janganlah kita berbuat amal sambil kita makan rezeki yang haram. Makanya nggak bisa dicampur adukan gitu ya, kebaikan dan hal yang buruk seperti itu. Tidak akan bersatu, ujungnya ya tidak diterima. Fakto yakinan bil fuadi wajzimi bi hadatsil alami ba'dal adami. Maka yakinlah secara kuat dengan hatimu dan tetapkanlah. Selanjutnya mulai dari yang ke-24 dan selanjutnya setelah kita usuluddin, di sini disebutnya bab usuluddin, bab pertama ini yaitu bab pangkalnya agama. Nah, agama itu pertama amalnya harus benar tadi. Yang kemarin kita harus membangun motivasi kita gitu ya, motivasi kita untuk beramal itu supaya hati kita lembut, supaya hati kita itu senantiasa dekat dengan Allah. Kedua, amalnya itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah nabinya, dan kita harus menuntut ilmu untuk menepati itu. Selanjutnya, kita akan dikenalkan dengan Allah. Seperti apa sih Allah itu? Sifat-sifatnya seperti apa? Fakto. Maka yakinlah kamu dengan Allah, dengan yakin, bil fuadi wajzimi, dengan hatimu, lalu tetapkanlah keyakinan itu. Bihadatil alami, karena kita melihat dunia ini, wujudnya ini ada itu dari tiada gitu ya. Alam ini, semua bumi yang kita lahir ini ya dulunya nggak ada, kita harus yakin itu. Tetapi Allah itu ada. Allah itu tidak ada tiadanya, dia selalu ada. Ahdatsahu la lihtiyajihil ilah. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya bukan karena dia membutuhkannya. Dan alam ini diciptakan Allah, kita ini diciptakan Allah, rezeki kita diadakan oleh Allah, kita diperintahkan ibadah itu bukan karena Allah butuh sama kita. Allah nggak butuh sama kita. Makanya suka heran kalau misalnya manusia itu merasa bahwa dia benar gitu ya, dan apa yang tidak sesuai dengan pemahamannya itu salah. Ya, bukan begitu. Allah yang seolah-olah Allah itu butuh dengan pendapatnya gitu ya. Allah itu butuh dengan keadaannya. Padahal sebenarnya Allah nggak butuh sama makhluk. Akan tetapi kita yang butuh dengan kepada Allah. Di sini bahkan seluruh alam ini kalaupun tiada, Allah tetap mulia. Seandainya dia berkehendak, walau aroda tarkahu lamabtadahu. Kalau misalnya Allah berkehendak untuk meninggalkan dunia ini, aku tidak butuh dunia, dan dia tidak menciptakannya, tidak akan ada gitu ya. Maka Allah itu sebenarnya menciptakan dunia ini bukan karena butuh untuk disembah atau butuh untuk ditaati. Allah tuh nggak butuh gitu ya. Maka kalau misalnya ada orang-orang yang merasa bahwa seolah-olah Allah butuh kepadanya, nggak akan ketemu pola pikir seperti itu. Allah tuh nggak akan butuh sama manusia sampai kapanpun. Bahwa lima yuriduhu fa'alu, dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Allah itu irodah, bersifat irodah. Artinya Allah itu berkehendak. Ya kehendaknya ya terserah Allah gitu ya. Allah melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Makanya suka bilang ya, suka Allah, kenapa sih ada orang miskin? Kenapa sih manusia itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka? Kenapa nggak semuanya aja masuk surga gitu ya? Ya terserah Allah. Itu memang irodahnya Allah seperti itu, dan kita mesti ridho dengan irodahnya Allah. Walaisa fil khalqi lahu misalu, dan tidak ada yang menyamainya di antara semua makhluk, dan tidak ada yang seperti itu
Tidak ada makhluk yang bersifat seperti itu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkehendak, siapapun yang berkehendak itu sebenarnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan bisa berkehendak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kudratuhu, dan kemudian Allah itu bersifat kudrat. Likulli makdurin ju'il. Kekuasaannya Allah itu adalah bisa menciptakan segala sesuatu. Allah itu menguasai segala sesuatu. Wa ilmuhu likulli